Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya guys ya. Seperti biasa kalau udah ada Kamek di sini dan dengan Kamek Cerita pasti ada salah satu cerita misteri ya, dimana yang kalau cerita itu tuh bener-bener sampai sekarang tuh tidak terpecahkan gitu ya guys ya. Nah kali ini juga gue juga mau ngeceritain tentang salah satu buku yang hingga saat ini itu tuh buku bener-bener nggak ada yang bisa ngenerjemahin. Jadi ceritanya kayak gini guys ya. Di sini lo pernah nggak sih ngedengar ya tentang sebuah buku yang bahkan ya para ilmuwan terbaik di dunia tidak bisa membaca satupun katanya. Nah di sini sebuah manuskrip kuno penuh dengan tulisan yang tidak pernah ditemui di bahasa manapun. Jadi di buku itu ya bukan bahasa Latin, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, bahkan bukan simbol dari peradaban kuno yang kita kenal. Di sini anehnya adalah di dalam buku itu ada gambar tumbuhan yang enggak pernah ditemuin di bumi. Terus juga di buku itu ada peta bintangnya, terus juga ada diagram astrologi dan sosok perempuan misterius yang seolah sedang mandi di dalam tabung-tabung aneh. Ini tuh bukan sekedar buku, ini adalah manuskrip Voynich. Jadi di mana sebuah misteri yang sudah lebih dari 600 tahun dan enggak pernah bisa dipecahkan. Jadi ceritanya itu terjadi di tahun 1912 di mana ada seorang kolektor buku langka bernama Wilfrid Voynich yang membeli sebuah kumpulan naskah dari biara tua di Italia. Di antara tumpukan buku berdebu, dia nemuin satu buku aneh guys ya, yang nggak ada judulnya, terus juga nggak ada penulisnya dan hanya halaman-halaman penuh simbol aneh dan ilustrasi yang nggak masuk akal. Terus ya setelah dia teliti, buku itu tuh ternyata ditulis pada awal abad ke-15 ya. Tepatnya tahun 1404 hingga 1438. Di sini berdasarkan uji karbon modern ya. Wow, 1400 ya. Tapi ya di sini gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu nih siapa yang nulis ini buku gitu ya. Karena di sini gak ada catatan dan tidak ada tanda tangan. Bahkan tidak ada petunjuk sama sekali ya. Di sini beberapa nama besar muncul dalam dugaan. Yang pertama nih, Roger Bacon ya, ilmuwan dan filsuf Inggris pada abad ke-13. Terus juga ada John Dee, penasehat mistik Ratu Elizabeth pertama. Terus ada lagi nih ya, Edward Kelly ya, alkemis terkenal yang mengaku bisa bicara dengan malaikat. Tapi ya nggak ada satupun nih dari mereka yang bisa dibuktikan gitu ya. Jadi sejak saat itu buku ini tuh bener-bener jadi obsesi banyak orang dan juga sumber kegilaan bagi sebagian lainnya. Di sini nih ada isi buku dan ada keanehannya ya. Jadi kalau kamu membuka isinya, kamu tuh akan ngeliat ratusan halaman tulisan dan gambar dan semuanya tuh ditulis tangan ya. Jadi dengan tinta halus di atas perkamen. Tapi tulisan-tulisan itu tidak seperti apapun yang pernah kita lihat. Sumpah lu penasaran gak sih? Aku penasaran deh sama bentuk bukunya deh. Kayak mana ya bukunya ya? Terus juga ada huruf melengkung berulang yang teratur ya, tapi tidak berarti apa-apa. Nah, jadi di sini nggak ada nih yang bisa ngebaca satupun kata di dalamnya. Sumpah gue penasaran apa ya tulisannya kayak gimana ya. Dan di antara tulisan-tulisan itu ada ilustrasi tumbuhan yang tidak dikenal. Di mana ya, tumbuhan itu ya daunnya tuh melengkung aneh dan akarnya bercabang seperti otot. Terus juga bunga-bunganya menyerupai organ manusia. Juga di dalamnya tuh ada pula nih diagram astrologi melingkar seperti rasi bintang, tapi tidak cocok dengan langit di bumi. Terus nih ya, dan di bagian lainnya ada juga gambar perempuan yang tidak berbusana ya, mandi dalam tabung-tabung kaca dengan cairan kehijauan. Nah loh ya, apa nih arti semua ini nih ya? Apakah ini buku medis ya? Apakah paduan astronomi atau ini tuh ritual sihir yang gak ada yang tahu guys sampai sekarang ya. Dan di sini tuh banyak banget ini kegilaan ya. Selama lebih dari 1 abad, para ahli kriptografi, linguistik, dan sejarah berusaha keras nih untuk memecahkan isi manuskrip ini.
Dan dari militer Amerika Serikat hingga analisis CIA, benar-benar semuanya nyerah guys. Nggak ada yang bisa baca itu buku ya. Gokil banget sih. Dan ini tuh sistem penulisannya dalam buku ini tuh terlalu rumit untuk dibuat oleh manusia biasa. Dan anehnya struktur katanya pun ya punya pola seperti bahasa alami. Seolah-olah nih ya benar-benar bahasa yang bisa dibaca hanya saja belum bisa dibaca oleh manusia gitu ya. Jadi ada yang ceritanya tuh menyeramkan banget ya. Jadi penelitian ini guys ya, jadi bahwa peneliti yang terlalu lama menghabiskan waktu menatap simbol-simbolnya akhirnya mengalami stres, depresi, bahkan menyerah total. Nah, seolah-olah ada kutukan yang melindungi rahasia di dalamnya. Terus juga ada teori-teori liar nih ya. Jadi di sini ada yang percaya bahwa manuskrip ini adalah buku medis kuno ya, di mana berisi resep tanaman obat yang kini telah punah. Terus juga sebagian lainnya yakin ini tuh salah satu kode rahasia alkemis dari Eropa abad pertengahan yang mempunyai formula transmutasi logam menjadi emas. Terus juga teori selanjutnya ya, di sini ada nih yang paling ekstrim ya guys ya teorinya ya. Ini tuh datang dari kalangan ufolog ya. Dimana di sini mereka percaya kalau manuskrip Voynich ini bukan ditulis oleh manusia. Ya. Siapa dong? Siapa yang nulis buku ini kira-kira ya? Karena menurut mereka gambar tumbuhan yang nggak dikenal mungkin berasal dari planet lain dan peta bintang yang ada dalam buku menunjukkan konstelasi di luar tata surya kita. Dan bahasa yang digunakannya pun ya ini tuh bentuk komunikasi antar peradaban. Make sense ya, tapi berasa kayak aneh aja sih ya nggak sih. Terus juga di sini ada juga nih teori filosofisnya nih ya. Jadi bahwa manuskrip ini adalah pesan dari masa depan yang ditulis dengan bahasa yang baru yang akan bisa dipahami oleh seseorang di era yang belum datang. Ya, jadi mungkin aja ya bukan kita gitu kan. Nah, terus juga di sini ya benar-benar ada beberapa keanehan yang bener-bener nggak bisa dijelaskan loh guys ya. Beberapa orang yang memegang naskah asli mengaku mendengar suara-suara aneh saat menelitinya. Ada yang merasa sedang diawasi, ada yang bermimpi melihat simbol-simbolnya hidup, dan ada juga yang berputar-putar di udara ya. Bahkan guys, bahkan ada rumor bahwa salinan digitalnya pun membawa energi aneh ya. Nah loh ya, apakah ini tuh semuanya kebetulan ya, atau memang ada kekuatan yang menjaga rahasia manuskrip ini? Ya, coba kalian gimana, kalian boleh banget kalau mau komen menurut kalian ini teori mana yang paling masuk akal ya. Gila, cuman buku doang guys, gila ya. Jadi di sini tuh lebih dari 600 tahun telah berlalu ya. Ratusan pakar udah nyoba guys, ribuan teori udah bermunculan, tapi nggak ada satupun yang memecahkan isi manuskrip Voynich ya. Dan kini buku itu disimpan dengan hati-hati di Benik Rare Book Library. Jadi sunyi, diam, tapi tetap hidup dalam pertanyaan manusia. Dan pertanyaan terakhir yang selalu membuat bulu kuduk berdiri adalah, bagaimana kalau buku ini memang tidak pernah ditulis untuk manusia sama sekali? Oh, jadi buat siapa dong ya bukunya ya? Bener-bener sampai sekarang loh, sampai sekarang udah semuanya kayaknya ya bener-bener nggak ada yang bisa memecahkan, nggak ada yang bisa baca buku ini. Sumpah gue penasaran banget sih sama bukunya ya guys. Jadi seperti itu guys ceritanya ya tentang buku ajaib ini. Coba kalian boleh banget komen ya di kolom komentar ya, menurut kalian ini buku yang nulis siapa, untuk siapa, dan isinya apa. Coba ya guys, mungkin kalian juga pintar ya, bisa tahu nih kira-kira apa nih. Seru banget kan kalau kita di komen ya guys ya. Kita
kita berdiskusi di komen ini kenapa ini sih bukunya ini ya. Oke guys, sekian cerita dari Kamek ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kamek dan follow semua media sosial Kamek ya, di like-like juga. Terus di share-share ya guys. Sampai ketemu di next cerita misteri berikutnya. See you guys. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.